jajaran pimpinan semua sementara kegiatan sehingga tidak hadir pada saat Prof memberikan perkuliahan pembukaan semester genap tahun akademik 2023-2024 dengan tema peran hukum dalam ketertiban dan kedamaian masyarakat. Sambil menunggu kalau materinya sudah siap, kita bisa mendengar sama-sama apa yang akan disampaikan oleh Prof. Abrar. Sebenarnya kita ini mau panggil Prof juga sedikit sungkan. Saya punya pemuji dulu. Strength juga waktu S3. Tapi tetap kita harus
banyak membantu SDA Manokwari. Dari kami yang ambil S2 dulu kelas kerjasama dengan Pemda, kemudian kelas kerjasama dengan SDA Manokwari. Jadi banyak sekali jasa mereka untuk SDA Manokwari. Tetapi untuk orang Papua, Prof ini juga punya segudang pengalaman. Prof inilah yang berpabrak, yang meminta untuk peninjauan kembali kontrak PT Freeport dengan pemerintah Indonesia. Jadi Prof yang mereka bicara-bicara, Pak Aceh ini sudah ada di depan kita. Tetapi beliau juga memberikan kontribusi terhadap keberadaan BP Tangguh di Teluk Bintuni. Kalau sekarang kita 6 jam, tetapi Prof punya pengalaman 8 atau 14 jam. Dulu masih pakai Harto 32? Ya, 32. Itu beliau pulang pergi. Jadi beliau menikmati perjalanan dari tidak aspal, harus dorong-dorong mobil, sampai hari ini sudah aspal, bahkan pesawat lancar. Nah, jadi kita tidak ragu mengundang beliau hadir untuk memberikan materi yang cukup bagus dalam situasi kondisi saat ini kita di Papua, bahkan Indonesia, bahkan untuk regional ataupun internasional. Jadi Prof ini luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Izin Prof, kalau sudah siap boleh kita lanjut langsung materi Prof. Boleh. Ya, Prof juga hari ini menguji teman-teman SDA Bintuni, yang SDA Karitas Bintuni ya, di kompleks di Pusidalam. Jadi beliau baru menguji nih, jadi ya pasti masih panas-panas soal ilmu pengetahuan tentang itu. Jadi tidak perlu ragu lah. Ya, baik. Selanjutnya mari kita kasih aplaus untuk Profesor materi peran hukum dalam ketertiban dan kedamaian masyarakat. Mari kita sama-sama ikuti. Baik. Waktu selanjutnya kami berikan pada Prof. Terima kasih Prof. Oke. Materinya datang, saya simpan di mana? Hah? Kenapa? Enggak, oh ini mau disamping. Di depan juga bisa. Ini begini ya? Enggak, di depan juga bisa. Ini? Bisa. Enggak, harus saya. Sudah capek. Terima kasih Bu Dr. Yohana ya. Dr. Yohana ini dia alumni UNAS juga ya, tahun berapa ya. Jadi kita ini banyak dengan istilah Manokwari ya. Dulu masih tapi alhamdulillah saya melihat banyak perkembangan yang tadi saya support. Terakhir saya kesini dulu masih ada almarhum yang siapa? Ini yang saya Frans ya. Frans ya. Jadi banyak saya dengan Pak Fila juga berdua, Pak Andi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Sore ini kemarin saya sebelum di sini saya telepon Pak Ketua ya, Pak Bilek, dan kalau mampirlah jalan-jalan ke SDA Bintuni ya. Maka saya janjian sama beliau. Mungkin ada tugas cepat harus kembali ke Jakarta, maka saya telepon Ibu ini apa sih, ketua ya, wakil ketua ya, oh kapok. Materi kuliah umum kita hari ini adalah peran hukum dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan. Namun sebelum masuk peran hukum itu,
saudara harus paham dulu itu hukum sebenarnya binatang apa itu. Kita di negara hukum, ya, mestinya yang bekerja itu adalah hukum sebagai supermasi hukum. Tetapi hukum itu kan kalau dilihat dari anatominya, kita dulu bicara tentang ruang lingkup hukum. Hukum itu kalau dilihat ruang lingkupnya ada yang disebut dengan hukum publik, ya. Ada juga yang disebut dengan hukum privat. Hukum publik itu adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara warga negara atau pemerintah dengan warga negara. Yang mana bentuknya hukum publik itu? Misalnya hukum pidana, itu publik. Bagaimana negara mempertahankan hukum itu ketika dilanggar? Misalnya ada pencurian, ada perselingkuhan, ada perkelahian, ya, ada korupsi, ada pembunuhan. Itu namanya hukum yang mengatur itu adalah hukum publik, disebut dengan hukum pidana. Tapi hukum publik itu bukan cuma hukum pidana, ada juga berkaitan dengan tata pemerintahan yang disebut dengan tata hukum pemerintahan, yang disebut sekarang adalah hukum administrasi negara. Yang mana itu adalah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Di samping hukum administrasi negara, ada yang lebih besar lagi yang disebut dengan hukum tata negara. Hukum tata negara itu yang berkaitan dengan bagaimana suksesi. Baru kita ini ada namanya pilpres, ada namanya pileg, dan ada namanya pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sudah selesai. Sisa kita menunggu hasilnya, nanti diumumkan tanggal 20 Maret, tanggal 20 bulan ini. Siapa pemenangnya bagi presiden, siapa yang duduk sebagai anggota DPR RI, siapa yang menjadi anggota DPD dari berbagai provinsi, dan siapa yang menjadi anggota DPRD kabupaten, dan siapa yang menjadi DPRD kabupaten provinsi. Itu nanti diumumkan tanggal 20 Maret. Itu masuk ruang lingkup hukum publik. Hukum publik yang lain adalah hukum publik internasional. Karena kita ini negara adalah salah satu subjek hukum internasional yang juga melakukan perbuatan hukum publik ketika melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Misalnya kita meratifikasi peraturan-peraturan internasional yang disebut dengan konvensi-konvensi internasional. Itu juga berlaku secara hukum publik di Indonesia. Kemudian ruang lingkup yang kedua, ini yang paling luas, yang disebut dengan hukum privat. Hukum privat itu adalah hukum yang mengatur antara interaksi atau interkoneksitas antar sesama warga negara, antar sesama badan-badan hukum, baik badan hukum publik maupun badan hukum swasta. Misalnya ada orang pacaran lalu mau melangsungkan ke tingkat perkawinan, lahirlah disebut dengan perjanjian perkawinan.
atau nikah. Itu namanya ruang lingkup hukum perdata. Tetapi di Indonesia perkawinan itu baik secara agama maupun secara adat wajib dicatatkan oleh negara. Maka itu lagi masuk ke ranah hukum publik. Karena orang kawin itu bukan urusannya negara, tapi urusannya negara mencatat semua peristiwa atau perbuatan perkawinan itu. Tujuannya cuma satu, adalah memberikan kepastian dan ketertiban. Nah, itu ya, memberikan kepastian dan ketertiban. Karena kalau perkawinan tidak tercatat, jumlah penduduk Indonesia itu 270 juta ya. Itu nanti kita nggak bisa, mana yang sudah punya kartu nikah, mana yang belum lahir anaknya. Lahir nanti anaknya mau sekolah, ditulis siapa orang tuanya, harus ada akta kelahirannya, itu publik semua. Nanti kalau anaknya itu mau kawin lagi, dicari lagi apakah ada kartu nikah antara bapaknya dengan ibunya, istrinya. Sudah itu ada meninggal, dicatat lagi apa hubungannya meninggal dengan yang hidup. Oh, kalau itu suami istri, berarti yang mati suaminya, berarti istrinya jadi apa? Janda. Kalau istrinya mati, suaminya jadi duda. Maka harus ada yang mengatakan ini istrinya, dicatat. Kenapa kau tahu istrinya? Sering sama-sama. Begitu mau dibagi warisannya, dia bilang tidak pernah tercatat. Memang sering boncengan. Jadi apa itu? Selingkuh. Pertanyaannya, apakah selingkuh bisa waris-waris? Tidak bisa. Nanti bisa dibagi warisan ketika ada surat nikah. Yang membuat aturan surat nikah itu adalah hukum. Makanya kalau kita patuh pada hukum, hidup kita itu akan tertib dan damai. Memang enak itu selingkuh. Tetapi kalau ada yang mati, salah satunya dipersoalkan. Anak yang lahir juga bingung. Saya ini lahir dari ibu saya dengan bapak saya. Begitu anaknya mau sekolah, gimana ya? Dia kesel ini gimana? Tidak bisa dicatat sebagai anak. Karena begitu mau dibuatkan di duka capil itu, bukan akta keluarga, kartu keluarga yang pertama dicari adalah kartu nikah. Tidak bisa keluar nomor induk kependudukan kalau tidak ada surat nikah. Di sinilah kawin itu adalah hubungan keperdataan, tapi mencatatkan perkawinan itu adalah hubungan publik. Oke? Jadi jangan dianggap remeh. Karena hukum publik dengan hukum perdata itu saling berhubungan satu sama lain. Bahkan ada orang berjanji, misalnya bikin PT. Kalau bikin PT itu hukum apa itu? PT perseroan terbatas. Saya ada modal, Ibu Yohana ada modal, benar, ayo kita bikin PT dong, perjuangkan modal. Saya datang ke notaris, buat tanda tangan akta. Akta namanya perjumpaan modal. Kita bikin PT. Itu hubungan saya dengan Ibu Yohana itu hubungan keperdataan. Oke? Saya lahirlah PT, misalnya PT Angin Ribut. Berusaha di bidang pertambangan, misalnya. Ini PT nggak bisa menambang kalau tidak ada izin dari pemerintah, namanya izin usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan itu hukum apa? Hukum publik, karena yang mengeluarkan itu adalah pemerintah. Jadi semua keputusan, semua izin, semua penetapan yang dikeluarkan oleh badan hukum publik yang namanya pemerintah itu adalah tunduk pada hukum.
semua perjanjian, perbuatan yang dilakukan oleh orang per orang, antara orang dengan orang, apakah itu ada akta atau tidak ada akta, atau tertulis tidak tertulis, itu namanya hubungan keperdataan. Hubungan keperdataan ketika ada terlanggar, maka orang-orang itu sendiri yang menyelesaikan persoalannya. Tidak perlu pemerintah ikut campur. Kalau ada cekcok antara suami istri yang sudah menikah, tidak perlu lapor Pak Lurah. Cukup diselesaikan di internal. Tetapi kalau misalnya ada orang yang menyerang kita di rumah, atau ada orang yang menyerobot rumah kita atau tanah kita, kita melapor pada aparat keamanan, namanya polisi. Polisi itu bekerja atas nama hukum publik, tetapi menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat keperdataan. Jadi saya ulangi, ruang lingkup hukum itu saling terpengaruh satu sama lain. Hukum perdata tidak berdaya tanpa di backup oleh hukum publik. Hukum publik tidak bisa apa-apa kalau tidak ada hukum perdata. Karena hukum perdata inilah yang mengatur tentang interaksi atau interkoneksitas antar sesama warga negara. Sudah paham ya? Nah, tapi semua itu hukum namanya. Itu lingkupnya. Yang kedua, bentuk-bentuk hukum. Kita paham bentuk hukum itu ada dua. Yang pertama, hukum yang ditulis, yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Ada juga hukum yang tidak tertulis, atau tidak tertulis itu artinya tidak ditulis. Apa itu? Adalah hukum adat. Di dalam ketatanegaraan juga ada juga namanya hukum tidak tertulis yang disebut dengan konvensi ketatanegaraan. Ada juga hukum konstitusi yang tertulis, itulah yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi ada juga konstitusi yang tidak tertulis, yaitu sebagai hukum dasar tidak tertulis. Apa itu? Berupa konvensi ketatanegaraan yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 45. Di Manokwari ini lebih banyak kita bekerja berdasarkan hukum adat, Manokwari ya. Tetapi hukum adat itu bekerja juga harus juga tunduk pada hukum tertulis yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Jadi semua hukum yang tertulis itu dan dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, maka itu disebut dengan peraturan, bukan aturan. Kalau dibuat oleh lembaga resmi, lembaga negara, disebut dengan peraturan perundang-undangan. Kalau kita sepakati saja sebagai hukum, maka itu disebut dengan aturan hukum. Oke? Yang mana bagus? Dibuat oleh pemerintah atau dibuat oleh warga negara? Jadi kalau hukum adat itu tidak ditulis, memang bentuknya tidak tertulis. Sekalipun hukum adat itu ditulis, tetap dikualifikasi sebagai hukum tidak tertulis. Kenapa begitu? Siapa tahu? Karena hukum tertulis itu ada penelitiannya. Ada namanya panja, kelompok kerja. Ada namanya panitia legislasi, ya. Ada anggarannya, ada studi bandingnya, apalagi ada naskah akademiknya, ada ahli yang menyusun itu norma-normanya dalam. Itu namanya hukum tertulis. Artinya hukum dipersiapkan untuk menjadi hukum. Kalau hukum adat, hukum tidak tertulis, tidak ada panja, tidak ada penelitiannya, tidak ada anggarannya, tidak ada studi bandingnya. Kenapa tidak studi bandingnya? Karena sifatnya
lokal. Ya. Tetapi apa? Selama hukum itu ditegakkan atau hukum itu dilaksanakan, maka selama itu pula menjadi hukum. Tapi kalau warga masyarakatnya sudah tidak melakukan itu, maka bukan lagi hukum. Jadi hukum tidak tertulis itu tergantung pada apakah masyarakatnya melaksanakan atau tidak melaksanakan. Kalau hukum tertulis sekalipun tidak dilaksanakan tetapi belum dicabut oleh yang membuat hukum itu atau yang punya otoritas, maka dia tetap hukum meskipun sebut hukum yang tidak berlaku atau tidak ada daya lakunya, tetapi tetap dianggap berlaku meskipun tidak dilaksanakan. Makanya hukum tertulis itu selalu up to date. Yang hukum tidak tertulis itu selalu selalu up to date, tidak pernah ketinggalan zaman. Itu dari bentuknya. Nah, sekarang saya mau masuk yang ke selanjutnya, sifat hukum. Apa itu sifatnya hukum? Coba tahu. Sifat. Kalau kita bicara sifat itu bicara derajat, bukan ciri ya. Kalau bentuk itu ciri. Nah, itu tadi bentuk hukum cirinya itu apa? Ada tertulis, ada tertulis. Kalau sifat itu sifatnya. Coba tahu sifatnya. Yang pertama, sifatnya hukum itu selalu mengatur. Ya. Jadi hukum itu selalu mengatur. Siapa yang diatur? Tergantung objek yang mau diatur. Kalau kita bicara misalnya hukum tanah, maka objeknya itu adalah tanah. Kalau kita bicara tentang pemilu, maka objeknya itu adalah pemilu atau hukum pemerintahan. Jadi sifat pertama dari hukum itu adalah mengatur. Sifat yang kedua adalah apa itu? Memaksa. Apa? Memaksa. Bukan. Mengikat. Sifat kedua itu adalah mengikat. Apa artinya mengikat? Kita mengikatkan diri dengan hukum. Begitu kita menjadi warga negara Indonesia, kita terikat oleh hukum negara. Ya. Sama juga kalau kita berjanji ya, hukum perdata, kita berjanji, kita misalnya janjian untuk bertemu besok, kita mengikatkan diri terhadap janji itu. Makanya di dalam pasal 13.8 itu BW nanti dibaca atau KUH perdata, itu disebut bahwa orang yang membuat perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang, ya, artinya mengikat bagi orang yang membuat. Makanya kalau undang-undang itu perda atau peraturan pemerintah, perpres atau peraturan rektor ya, ketua STH dibuat, itu kita tidak boleh mengatakan saya tidak tahu, saya tidak setuju, saya tidak mau, saya tidak cocok. Begitu pemerintah sudah mendaftarkan di lembaran negara atau lembaran pemerintah daerah, maka hukum itu berlaku pada saat itu dan mengikat seluruh warga negara dan seluruh penduduk yang ada di daerah itu. Mau setuju, mau paham, tidak paham, mau tahu, itu tetap harus mengikat. Makanya dalam hukum itu ada namanya teori fiksi, dianggap tahu. Meskipun tidak tahu, dianggap tahu. Makanya kalau ada aturan itu yang baru, maka disosialisasikan kepada warga negara. Disimpanlah itu simbol-simbol ya. Simbol-simbol itu orang Indonesia itu suka simbol. Misalnya dilarang merokok, ditulislah gambar merokok dicoret. Itu artinya dilarang, itu juga aturan. Dilarang masuk di sini, dikirilah mobil, gambar mobil, coret. Ada anjing, ditulis awas anjing, tulis. Anak-anak sekolah mau melintas, hati-hati, ada anak sekolah. Ada kompes tentara, hati-hati kompes APRI. Ya, kenapa? Supaya jangan nanti kencang larinya nabrak tentara. Jadi itu semua hukum. Jadi hukum itu mengikat.
Ingat itu, mengikat. Tadi mengatur dan mengikat. Yang ketiga itu baru imperatif, namanya memaksa. Apa yang membuat orang memaksa? Hukum itu memaksa. Apa yang memaksa? Kenapa orang takut pada jaksa atau takut sama polisi? Karena sifat hukum itu memaksa. Apa artinya memaksa? Tidak boleh ditawar-tawar. Itu namanya imperatif, memaksa. Kalau memaksa ya tidak datang. Ya, kalau ada orang misalnya ditengarai melakukan tindak pidana, misalnya pencurian ya, misalnya pencurian atau korupsi lah, korupsi yang paling gampang ya. Korupsi itu ada yang melaporkan bahwa pejabat A melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa atau dalam pengadaan tanah misalnya. Maka dilaporlah, dipanggillah oleh KPK atau jaksa, ya. Dengan warna surat itu adalah warna putih. Ada polisi di sini? Ada ya? Ada polisi? Jaksa? Oh, ada ya? Kalau warga negara itu dipanggil, dikasih panggilan oleh penegak hukum dengan warna putih, itu artinya klarifikasi. Ada laporan, diundang, bukan diundang, dipanggil untuk menghadap jaksa ini, polisi ini, ya petugas ini. Itu namanya klarifikasi. Kalau sudah diklarifikasi betul laporan itu orang bahwa ada dugaan tindak pidana, maka keluarlah undangan berikutnya atau panggilan berikutnya dengan warna kuning. Kalau kuning itu artinya hati-hati, sudah calon tersangka. Kalau diundang kuning, datang lagi kantor polisi, ternyata bukti-bukti dari yang melapor itu atau penegak hukum itu yang berupa jaksa atau KPK bahwa bapak ini ada aliran dana ke sini tanggal sekian, ada aliran dana ke sini tanggal sekian, ada orang yang kasih dolar tanggal segini, tanggal semua. Coba buktikan kalau bapak tidak terima. Begitu dia tidak bisa buktikan, maka disuruh dulu pulang. Baru panggilan berikutnya dikasihlah panggilan warna merah jambu. Kalau sudah merah jambu itu artinya sudah tersangka. Begitu datang sudah disiapkan jaket atau rompi. Lihat di rompi. Rompi orange kalau KPK, rompi merah jambu kalau kejaksaan. Jadi kalau ada diundang warna putih cepat-cepat datang. Kalau kuning itu calon tersangka. Kalau merah jambu tidak pulang lagi, itu ditelepon oleh istrinya, bawakan bajunya, memang banyak-banyak handuk harus. Itulah hukum. Itulah sebenarnya imperatif, hukum memaksa. Apakah jaksa itu polisi malaikat? Tidak juga. Tapi dia bekerja atas nama hukum, ya itulah namanya hukum imperatif karena ada sanksi hukum. Agama juga ada sanksinya, ada surga, ada neraka, tapi kita nggak lihat, jadi kita nggak takut. Tapi kalau di dunia hukum negara begitu kita melanggar diborgol, ya diborgol lagi, dipasangi lagi rompi. Disorting lagi, televisi juga kurang ajar, itu terus. Orang sudah tahu, pokoknya begitu dibuka televisi itu lagi. Itulah. Kemudian yang keempat, sifat hukum yang keempat siapa tahu? Ada namanya tidak berlaku surut atau non retroaktif. Nanti bahannya saya kirim ya. Ini saya tidak tahu di mana saya simpan, tapi ada bahannya. Ya biasa. Kita lupa-lupa apa ditulis tadi. Jadi non retroaktif itu artinya tidak berlaku surut. Hukum itu hanya mengatur ke depan, tidak mengatur ke belakang. Jadi kalau ada aturan yang berlaku hari ini, maka dia tidak boleh mengatur perbuatan yang sudah terjadi kemarin. Ya, contoh misalnya, kalau dulu orang bilang kalau orang kawin
tidak mempunyai kartu nikah, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan itu tidak bisa menjadi ahli waris dari bapaknya. Itu aturannya sekarang. Tapi bagaimana orang yang menikah tahun 60-an seperti saya yang lahir tahun 60-an? Bapak saya menikah dengan ibu saya. Ibu saya itu istri ketiga. Saya lahir tahun 63. Tidak pernah ada kartu nikah. Ya. Karena belum ada dulu aturan bahwa pernikahan harus dicatat. Kalau diberlakukan surut, maka menjadilah saya tidak bisa jadi ahli waris dari bapak saya. Karena aturannya sekarang harus ada kartu nikah. Atau ke bawah dulu aturannya itu sekolah harus 6 tahun. Ada orang dulu sekolah 5 tahun. Ya. Sekarang ya ada aturannya harus 6 tahun. Jadi semua perbuatan-perbuatan yang telah lalu tidak boleh diatur oleh hukum yang baru datang. Hukum yang baru datang itu hanya mengatur perbuatan-perbuatan ke depan yang akan datang. Itulah salah satu sifat hukum yang disebut dengan tidak berlaku surut atau non retroaktif. Kenapa dia mau pulang? Ibu ini, rumahnya jauh ya. Kemudian kita sudah bicara apa tadi? Ruang lingkup. Kita sudah bicara bentuk, kita sudah bicara sifat. Sekarang fungsi. Apa fungsi hukum? Siapa tahu? Fungsi hukum. Mbak, apa Mbak? Fungsi hukum. Fungsi hukum itu yang pertama adalah menjaga ketertiban. Hukum itu selalu memberi kepastian, selalu menjaga namanya ketertiban. Karena hukum mengatur maka kita tertib. Fungsi hukum yang kedua, hukum itu adalah alat kontrol. Ya, dia mengawasi orang. Jadi kalau ada orang mau melanggar atau mau menyimpang dari aturan, maka hukum datang, kau melanggar pasal ini, pasal ini. Hukum itu cuma 3 isinya. Pertama, perintah. Yang kedua, larangan. Yang ketiga, banci. Dapat. Kata dapat itu. Kalau dilakukan, dapat. Tapi semua yang diperintahkan itu pasti ujungnya bagus. Itu masuk surga. Dan semua yang bilang dilarang itu ujungnya jelek. Itu neraka. Tapi kenapa manusia suka yang dilarang? Dilarang berzina, dilarang selingkuh, dilarang korupsi, dilarang mengambil bukan hakmu, dilarang pokoknya. Tapi orang itu suka itu. Mereka bilang wajib bayar pajak, bayar retribusi, tidak mau itu. Gitu ya. Bagaimana caranya supaya tidak bayar retribusi atau tidak bayar pajak? Inilah hukum datang itu kan. Hukum itu sebagai alat kontrol, sebagai pengawas terhadap tindak tanduk atau perilaku manusia. Karena dalam rangka itu tadi ketertiban dan kedamaian. Kalau kita pakai hukum, ya, saya selalu bilang begini: kalau kau mau hidup damai dan tertib, 3 saja hal kau pegang. Catat ya. Yang pertama itu pikirkan yang baik-baik saja. Tidak perlu pikirkan yang jelek, baik-baik saja. Begitu kita mau berpikir jelek, mau nipu orang, mau pukul orang, mau bodoh-bodoh orang, jangan. Kau harus bagaimana membantu orang, bagaimana menolong orang. Pikirkan yang baik-baik saja. Itu hukum. Bukan saja hukum agama, hukum negara juga begitu. Kita selalu tidak boleh ada namanya praduga tidak bersalah. Kita tidak boleh vonis orang.
Apa tadi? Pikirkan yang baik-baik saja. Karena pikiran yang baik itu akan bermuara pada sikap yang baik. Sikap yang baik akan bermuara pada tindakan yang baik. Ya. Bahkan dalam agama itu katakan kalau kita sudah berniat baik, sekalipun tidak ditunaikan, itu sudah menjadi poin, sudah menjadi pahala di sisi. Tapi kalau kita berniat jahat, kalau tidak dilaksanakan, tidak apa-apa, tidak ada poin, tidak ada masuk neraka. Nanti dihitung setelah melakukan penyimpangan itu atau pelanggaran. Itu satu ya. Yang kedua, kalau mau selamat, tertib, damai itu apa itu? Lakukan sesuatu itu dan pastikan bahwa tidak melanggar hukum. Hukum apa itu? Hukum negara dan hukum agama. Dua saja. Jadi kalau ada masalahnya, saudara sekalian, kembali pada dua hukum. Hukum apa itu? Hukum agamanya dan hukum negara atau hukum adatnya. Dan yang ketiga, kalau mau tertib damai itu adalah lakukanlah sesuatu pada saat yang tepat. Jangan terlambat, ya. Misalnya membayar orang tepat waktu kalau ada utangnya, menolong orang pada saat orang butuh. Itu namanya bertindak pada timing atau waktu yang tepat. Ada orang itu kita mau tolong, tidak mau lagi ditolong. Waktu dia minta tolong, malas-malas, kita nggak tolong. Begitu tidak butuh pertolongan, baru kita mau tolong. Dia bilang nggak butuh lagi. Ya, itu namanya bertindak pada waktu yang tepat. Itu kalau mau. Kalau Bapak, saudara praktekkan ini, insya Allah hidupnya bahagia. Karena tidak ada musuh, tidak ada bombek. Orang begitu bilang, bombek sendiri. Tidak ada orang kita. Karena kita selalu pikirkan yang baik. Biar kita mau ditipu orang, dia bilang tidak, kalau dimungkin itu. Sekarang terbalik. Orang mau kasih kita undang makan, kita curiga ya, jangan mau undang makan. Itu pernah itu satu kali istri saya ada orang mau datang di rumah, dia bilang aja dia ada bapak. Jadi saya bilang mana ada orang tidak datang. Ternyata sudah datang, sudah perintah itu asisten rumah tangga. Kalau ada orang cari bapak bilang apa? Tidak ada. Kalau saya udah janjian, dia mau bawa dolar. Gitu. Mana orang? Saya bilang, di mana bapak? Pak, bro, tadi saya depan rumah, dia bilang ini bapak tidak ada. Waduh, gimana? Coba itu. Orang mau datang bawa, ya tidak ada. Oleh karena itu, jangan negatif terhadap orang ya. Harus positif, selalu positif ya. Karena kalau positif sekarang bagus, beda macam hobi yang positif. Kita cari negatif. Jangan dia cari positif kalau belum nikah, itu bahaya juga. Ya. Ada telepon namanya, telepon bayarnya. Kakak, kalau itu kenapa? Alhamdulillah masih negatif. Kadang bisa begitu ya. Belum kami Pak. Saya bilang alhamdulillah sudah positif. Berarti sudah mau jadi bapak. Ini alhamdulillah masih negatif. Ada. Ya, jadi sifat hukum apa namanya? Fungsi hukum tadi menjaga ketertiban, kemudian sebagai alat kontrol. Fungsi hukum yang ketiga, ini yang paling penting, adalah bagaimana hukum itu merekayasa kebiasaan-kebiasaan jelek, kebiasaan baik. Contoh, masyarakat kita di Indonesia itu karena memang orang hukum adat semua. Kalau kalau transaksi jual beli tidak pernah tertulis. Kalau pinjamkan uang kepada orang itu nggak usah bikin kwitansi, kan? Kalau banyak uangnya nggak usah bawa ke bank, simpan di bawah bantal itu. Tapi hukum datang mengatakan tidak boleh transaksi jual beli tanah kalau tidak di depan PPAD, pejabat pembuat. Kalau kau kasih orang uang lalu tidak ada kwitansi,
kita tidak bisa terima itu bahwa sebagai bukti hanya ucapan. Makanya sekarang ini dulu digabung ya. Kalau kita pinjamkan uang, misalnya pinjam uang ibu ini, lalu saya minta, "Tabe bu, kasih dulu kwitansi sedikit." Orang itu tersinggung. Bahkan nggak percaya saya. Dulu, karena memang orang dulu itu apa kata hatinya, mulutnya sama dengan hatinya. Kalau sekarang ada saja kwitansi, dia teks atau dia rohan. Itu rusak sekarang manusia ini di Indonesia, karena itu lain di mulut, lain di bibir. Artinya saking dekatnya mulut dengan bibir, dia berubah. Itu sekarang. Jadi biar anak, biar orang tua, apalagi saudara, apalagi tetangga, apa saja tulis. Atau paling bagus sekarang direkam ya, ada rekam, baru foto. Jadi orang sudah tentangan dipoto lagi, direkam lagi, masih bisa disertai. Jadi itu sekarang. Jadi hukum itu tugasnya, fungsinya adalah membuat merekayasa masyarakat itu, mengubah kebiasaan jeleknya menjadi kebiasaan yang bagus. Yang terakhir tujuan hukum. Saya kira saudara tahu sama tujuan hukum ya. Kata Gustav Brabrutz, orang itu tujuan hukum itu apa? Apa itu sih? Apa? Tahu? Tujuan hukum. Tujuan hukum itu yang pertama itu adalah keadilan. Hukum itu selalu menjunjung dan meninggikan kebenaran dan keadilan. Jadi hukum itu kalau ditegakkan pasti menciptakan keadilan. Kemudian tujuan hukum yang kedua adalah kemanfaatan. Hukum itu selalu memberi manfaat, maslahat. Kemudian yang ketiga, hukum itu memberi kepastian hukum. Makanya kalau kita punya misalnya mobil, sudah ada STK-nya, sudah ada BPKB-nya, itu namanya kepastian hukum. Kita tenang ya. Atau punya tanah, sudah punya sertifikat milik, tenang ya. Atau kau pergi sekolah, sudah lulus, semua mata kuliahnya IP-nya 4, tenang, itu namanya kepastian hukum. Sudah wisuda, ada ijazah itu tenang gitu ya. Gitu ya. Kalau dulu sekolah belum ada ijazah, tenang. Orang sekolah itu cari ilmu atau cari ijazah? Kalau cari ilmu tanpa ijazah gimana? Tenang nggak? Ibu ini ilmu dari ijazah. Jadi ada dalam filsafat ya tadi. Ini kan masih satu ya. Itu orang mengatakan begini. Itu namanya John Stuart Mill. Itu ahli filsafat ya. John Stuart Mill itu adanya James Mill ya. Mungkin ini orang ya, mungkin dari orang Bintuni ya. Dia bilang begini. Orang itu, sesungguhnya orang itu tidak mencari benda, ya. Tetapi yang dicari itu adalah apa yang ditimbulkan oleh benda itu. Ya. Kita coba terapkan. Orang itu yakin bahwa kalau dia sekolah ada ijazahnya, dia yakin bahwa ijazah itu akan memberikan kebahagiaan. Ya kan? Karena dia bisa mendaftar sebagai PNS misalnya. Jadi bukan ijazah yang dicari sesungguhnya, tetapi apa yang ditimbulkan oleh ijazah itu. Oke? Udah paham ini? Hah? Sama juga, kita tidak butuh sebenarnya motornya, tapi apa yang ditimbulkan kalau ada motor? Enak kan? Tengah malam mau pergi cari makanan ada ya. Tapi bagaimana kalau motornya motor tua dan rusak? Apa yang ditimbulkan? Tentu tidak bahagia. Atau kita bawa ke keluarga, kita tidak butuh istri, tapi apa yang dinikmati dari istri itu yang dicari orang. Apa enaknya kalau ada suami, dan apa enaknya kalau ada istri. Tapi kalau suaminya apa namanya KDRT,
Untuk apa ada suami kan gitu ya? Nah, jadi sesungguhnya orang itu mencari benda itu sebenarnya alat saja. Yang dicari itu apa yang ditimbulkan oleh benda itu. Itu kata James Smith. Dan semua orang di muka bumi ini selalu mengejar namanya kebahagiaan. Semua orang mengajarkan namanya ketertiban. Semua orang mengajarkan menginginkan namanya kedamaian. Tapi terkadang untuk mendapatkan kebahagiaan, kedamaian dan ketertiban itu kita mengganggu kebahagiaannya orang lain. Maka datanglah hukum mengatakan, kau boleh cari bahagia, kau boleh cari kedamaian, kau boleh cari ketertiban, tapi jangan mengganggu kebahagiaan, ketertiban dan kedamaian orang lain. Artinya kita itu harus bahagia, tertib, damai secara bersama. Saya kira kuliah saya cukup. Kalau ada yang mau bertanya, bisa bertanya di luar topik ini, silakan aja. Ya, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum tanah atau hukum adat atau hukum pemilu juga. Yang penting jangan ditanya siapa kira-kira pemenang ini. Karena nanti dijawab bisa viral lagi, wah ini guru besar ini. Jangan. Kita tunggu tanggal 20 Maret diumumkan oleh KPU. Ya. Yang pasti sekarang hitungannya itu sudah 86% yang masuk. Ya. Sekarang sudah tingkat kabupaten hitungannya. Bentar lagi tingkat provinsi dan terakhir tingkat nasional. Saya kira itulah kuliah saya hari ini ya. Saya ingin dulu tutup dengan pantun ya. Gadis cantik berambut indah bermain dengan burung cendrawasih ya. Mohon maaf jika ada salah ya. Sekian dan terima kasih. Oke, ada mau tanya saya. Nanti saya kirim ke Ibu ini Pak Haji yang tadi yang saya jelaskan tadi. Baik, terima kasih. Mari kita kasih aplaus buat dengan menggarisbawahi bahwa jangan ganggu orang lain kalau mau bahagia, kalau mau tertib dan kalau mau damai. Ada lagu kan? Iya. Jangan kau ganggu kayak gitu. Nah, itu terakhir walaupun dalam gerawan tapi itu poinnya di situ. Kalau kita mau tertib, kita mau bahagia, kita mau damai, maka harus itu dilakukan untuk semua orang ya. Baik, selanjutnya mari kita buka sesi tanya jawab. Dari sebelah kanan saya apa? Ada yang siap pertanyaan? Kanan saya ada yang mau tanya? Silakan. Silakan. Kanan. Kalau kanan belum, kiri. Ada Apa yang saja tanya? yang mau ditanyakan silakan. Tanya saja. Mari silakan. Satu. Siapa lagi? Siapa lagi di belakang? Ada? Sebelah sini ada tidak? Halo. Satu ya. Baik, kita kasih kesempatan untuk penanya pertama. Sebutkan nama, kemudian langsung ke pertanyaan. Semester berapa ya? Silakan sebut namanya ya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Imam Muhammad Smule. Saya dari semester 4 kelas B. Ya, sebelum saya bertanya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak atas ilmunya. Saya ingin bertanya Bapak, seperti yang kita tahu di 2025 nanti kita akan punya KUHP yang baru. Ya. Saya ingin bertanya berdasarkan
ilmu dan pengalaman dari Bapak Prof, apakah KUHP yang baru ini akan dapat berjalan lebih baik atau mungkin melebihi dari KUHP yang sudah ada? Sekian dan terima kasih. Ya. Langsung dijawab dong. Nah, kalau masih ada yang Siapa lagi yang mau bertanya? Halo. Ya, silakan Matius. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Rekan-rekan, nama saya Matius Kariki dari semester 2 kelas F. Yang saya mau bertanya buat Bapak Profesor sore hari ini tentang hukum kebiasaan, Pak. Kita tahu bersama kalau khusus di Manokwari, hukum kebiasaan ini menjadi hukum yang berpengaruh sangat kuat terkait tanah, Pak. Karena pelepasan ini bisa mengalahkan sebuah lembaran sertifikat. Yang saya mau bertanya, apakah ada kepastian hukum lain yang bisa menguatkan seseorang apabila dia sudah membeli tanah dari pelepasan, sudah dijadikan sertifikat, membangun, ada penggugat yang beralasan keluarga atau keturunan yang berikut, karena ini adalah kebiasaan yang terjadi khususnya di Manokwari. Mungkin kepastian hukum yang mungkin bisa kami terima dan pendapat di sore hari. Terima kasih. Waktu saya kembali. Satu lagi. Sebelah sini. Ben sebelah. Itu yang kawin beda agama. Halo. Dia soloisan. ini kayaknya jadi penyanyi. Ini problem sebelah jadi penyanyi semua. Halo. Nanti mungkin. Tunggu aja, belum mungkin. Belum ada. Mas silakan. Maju deh. Oh, enggak mau. Yang mau bertanya. Oh, Yang baru masuk mungkin yang mau bertanya. oh ini masa baru ya? Baik. Saya udah kirim banyak, baru kelihatan. Oh ya. Sama ini, sama itu. Jadi, Yang di belakang. Yang di belakang mana yang bertanya? Dari sebelah kanan saya. Ayo. Dari sebelah sini kanan saya. Di antara saudara-saudara sekalian ada yang mau bertanya? Bertanya selain materi yang tadi Prof sudah sampaikan, hukum adatkah, hukum pertanankah, terkait hukum publik secara umum. Ada yang mungkin tanya soal peti, tahu peti kah? Ada yang tahu peti kah? Tambang emas ilegal yang ada di Wasarai. Oh ya, Mas silakan. Baik, terima kasih. Dari saya bertanya pertanyaan pertama, yaitu tambang ilegal di Provinsi Papua Barat, dia sudah termasuk tambang ilegal, tetapi ketika masyarakat mau menggugat, ada pihak yang mana yang melindungi. Itu kenapa? Pertanyaan pertama. Yang kedua, terus hukum adat dia lebih keras ketimbang hukum privat atau hukum pemerintah, khususnya di Provinsi Papua Barat. Bagaimana agar hukum itu dia melebihi hukum adat? Sekian dan terima kasih. Boleh Prof?
Terima kasih yang sudah bertanya ya. Pertama dulu mengenai KUHP itu memang sudah disahkan ya, tapi diberi tanggal waktu 5 tahun baru bisa diberlakukan. Pertanyaannya apakah lebih bagus dengan KUH pidana peninggalan Belanda ya, kita sudah familiar sekarang ya, dengan undang-undang yang baru ya. Kita belum tahu karena yang pasti penyusunan undang-undang KUHP bentukan warga ahli-ahli hukum tata negara atau ahli pidana Indonesia itu dipersoalkan juga banyak orang ya. Cuma kita di Indonesia itu meskipun itu barang baik selalu dipersoalkan, baik atau buruk selalu saya dipersoalkan. Makanya jawaban saya, menurut saya mungkin lebih bagus dibanding kolonial itu. Kalau nanti dalam proses pemberlakuannya pada masalah, pasti akan mengalami revisi. Dan kita juga belum melihat peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Mudah-mudahan sebelum tahun 2025 atau sebelum diberlakukan secara resmi, itu juga sudah langsung keluar peraturan pemerintah atau peraturan pelaksananya berupa PP, peraturan pemerintah. Kita lihat itu. Tapi kalau kita lihat wacananya awal-awalnya itu diundangkan, apalagi waktu itu bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba ya, pada tahun itu memang tahun yang orang panik itu karena masih COVID juga waktu itu, sehingga kurang ruang untuk berdiskusi tentang hukum pidana yang baru ya. Tapi yang banyak dipersoalkan itu kedudukan pimpinan negara atau presiden. Itu satu. Kemudian yang kedua pertanyaannya Bapak tadi, adakah kepastian hukum yang lebih kuat dibanding sertifikat? Ya, ini di Papua Pak kita sudah bicarakan. Khususnya saya ini masuk tim percepatan reformasi hukum. Selalu Papua itu menjadi pembicaraan khusus ya. Karena kita juga tidak bisa mengatakan bahwa hukum adat Papua yang kuat itu bisa ditolerir ya, dibenarkan ketika misalnya sudah ada kepastian hukum secara hukum negara, sertifikat, lalu mereka sainanya mengatakan ini tanahnya. Itu kita sudah pikirkan itu. Tapi tidak boleh juga BPN mensertifikasi tanah itu kalau belum clear dengan adat. Karena teman-teman dari MRP, BRP Papua dengan Papua Barat, itu waktu saya diundang ceramah itu selalu mengatakan, Bapak Profesor, di Papua ini tidak ada tanah negara, yang ada itu tanah adat. Pertanyaannya, kalau bukan tanah negara, tanah adat juga itu kan sudah jelas tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Tapi tanah-tanah juga yang dikuasai oleh pemerintah itu adalah tanah yang dikuasai oleh negara. Jadi serba salah juga ya. Tetapi kita menghormati bahwa hukum adat Papua itu kita mencoba mencari celahnya bagaimana hukum adat itu bisa menjadi dasar dari hukum nasional kita. Tapi hukum nasional itu kan berlaku secara nasional. Oleh karena itu pertanyaannya tadi menarik. Kita sudah punya sertifikat, kita banyak. Tiba-tiba kita minta dirobohkan karena ada bukti bahwa ini hukum adat. Oleh karena itu di sini dibutuhkan kehati-hatian dan ketelitian yang namanya BPN sebagai otoritas tunggal bicara tentang tanah. Kalau kita bicara tanah, cuma satu yang kita percaya, itu BPN, tidak ada lain. Kita tidak boleh percaya PU, pertanian, dan yang kita beri kewenangan itu sebagai otoritas tunggal adalah namanya Badan Pertanahan Nasional. Begitu Pak. Jadi kita upayakan sekarang, karena banyak juga sekedar ya goyong-goyong bahwa bapaknya sudah terima, anaknya belum. Ya itu juga kita akan. Saya kira ke depan itu semakin bagus Pak. Tetapi hukum adat Papua itu tetap dihormati karena Undang-Undang Otsus 2001 juga mengatakan salah satu kekhususan Papua itu adalah hukum adat. Jadi kita juga serba salah, dia harus diakui juga. Itu Pak ya. Kemudian terakhir mengenai tambang ilegal. Sebenarnya sekarang
Banyak sekali tambang-tambang itu tidak punya izin tapi jalan terus karena di backup oleh aparat oknum. Oknum siapa itu? Oknum polisi, oknum tentara, oknum dinas pertambangan, oknum pengacara, bahkan oknum politik, para politisi gitu. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan oh itu terus-terus kalau ada pemeriksaan atau ada sidang lalu pemeriksaannya mundur karena dikatakan ini tambahnya jenderal ini ternyata jenderal ini tidak bisa. Hukum tidak begitu. Hukum itu tidak melindungi jenderal, hukum tidak melindungi profesor, hukum tidak melindungi mahasiswa, hukum tidak melindungi tukang becak, hukum tidak melindungi orang miskin. Tapi satu-satunya yang dilindungi hukum itu adalah orang yang benar. Makanya biar jenderal, biar tentara, biar polisi kalau salah tetap aja kita. Tapi makanya kan tadi saya katakan kalau kau mau hidup bahagia, anda pastikan posisimu dalam keadaan benar. Karena yang dilindungi hukum itu hanya yang benar. Ketika anda salah, pembuat hukum pun ditangkap. Ini minggu-minggu ini ada lagi pejabat yang mau ditangkap. Tidak usah saya sampaikan, menteri. Jadi mudah-mudahan nanti kegiatan-kegiatan perwira itu kita tetap harus patuh dan sadar terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum itu kita harus tegakkan. Yang paling bagus lagi itu sebelum ditegakkan oleh para penegak hukum kita sendiri yang terapkan. Artinya ada kesadaran dan kepatuhan hukum bukan karena takut sama aparat, tapi karena sadar bahwa itu menjadi kewajiban sebagai warga negara Indonesia, bernegara yang berdasarkan atas hukum. Tidak ada orang yang kuat melawan hukum, Pak, kalau ditegakkan. Sekalipun itu misalnya aparat pemerintah, presiden sekalipun, kalau melanggar hukum akan keluar juga dipersoalkan hukum. Jadi anak-anak sekolah yang terutama yang muda-muda ini tolong itu belajar baik-baik, belajar hukum, bukan hukum yang hukum yang positif saja, tapi belajar juga hukum yang tidak tertulis, terutama hukum adat. Karena hukum adat itu banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang cukup bagus. Cuma prakteknya itu sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Itu yang kita harus hindari. Ya. Saya kira itu dari jawaban saya. Mudah-mudahan luas ya, maksudnya dia paham terhadap jawaban. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban yang telah disampaikan oleh Prof. Abrar Saleh. Masih ada kan yang mau bertanya? Oh, silakan. Masih ada, Prof? Ya, silakan. Ya. Saya besok satu. Siapa lagi? Dua. Siapa lagi? Ya, yang mau bertanya ke depan, dekat-dekat ke depan supaya mic-nya tidak terlalu jauh di opor-opor. Siapa lagi? Yang sebelah sini? Ada kan? Sebelah ini diam-diam. Mari. Satu lagi, yang sebelah. Silakan menyebutkan nama dan langsung bertanya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yosef Pasca Permenas 20, saya semester 6 kelas C. Bapak izin bertanya, ini mengenai pemilu kemarin. Pemilu ya? Ya. Pada saat pemilu itu masing-masing partai mendapatkan hasil yang bagus. Tapi tiba-tiba bagaimana sampai bisa nilainya itu bisa hilang? Apakah itu bisa masuk kejahatan atau korupsi? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak untuk Bapak punya jawaban tadi. Mungkin agak sedikit berkembang dari Bapak punya jawaban buat kami. Ini kasus ini lagi terjadi Pak. Apakah BPN itu bisa digugat Pak? Karena begini, ada sebuah bangunan yang hari ini sudah berdiri dengan tiba-tiba BPN menerbitkan sebuah sertifikat yang di atasnya itu membatasi tengah dari bangunan itu. Maksudnya begini Pak, setiap kali ada penerbitan sertifikat berarti kan akan bermulai dengan pengukuran. Iya.
Nah, pengukuran ini terjadi pada saat ada bangunan di atas tanah yang diukur. Apakah itu bisa saja BPN dengan semena-mena menerbitkan sertifikat tanpa berkoordinasi dengan bangunan yang sudah ada di tanah itu? Atau dia harus berkoordinasi lagi dengan pemilik dari bangunan itu? Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, mungkin satu lagi mungkin terkait dengan pilkada kemarin. Saya mau bertanya, Pak. Pilpres. Ya. Pilpres. Pilkada September. Oh iya, pemilihan kemarin ini, apakah ada sanksi hukum buat setiap TPS yang PSU? PSU terjadi karena ada pelanggaran. Pelanggaran ini siapa yang melanggar? Bagaimana tindak lanjut dari orang yang melanggar sampai mengakibatkan PSU? Terima kasih, Pak. Jadi memang ini kita sedang dipertontonkan ya. Masyarakat itu mengenai Sirekap ini ya. Sirekap ini adalah aplikasi yang tiba-tiba nakal itu. Nakalnya itu ada suaranya orang hilang, ada juga suaranya orang bertambah. Nakal sekali itu Sirekap. Padahal ini mestinya tidak terjadi. Dan ini merupakan tindak pidana, Pak. KPU itu harus dipersoalkan. Karena ini terus-terus terjadi. Ada orang kemarin suaranya sekian tiba-tiba hilang. Hanya Sirekap. Dan katanya, tapi saya tidak tahu betul atau tidak, katanya Sirekap itu dikendalikan di luar, bukan di Indonesia. Itu kan aplikasi namanya logaritma itu. Jadi itu namanya logaritma, Pak. Kalau bertambah di sini ada yang berkurang. Padahal itu nggak boleh suaranya orang pindah, apalagi pindah dapil, pindah partai dan sebagainya. Jadi itu tindak pidana, Pak. Tapi nanti untuk mengurus proyek Sirekap itu kalau ada memperkaya diri, perkaya orang lain, lawan hukum, pasti juga masuk korupsi. Cuma persoalannya sekarang KPU itu berteman dengan KPK, ini persoalan. Ya. Kemudian kedua, Bapak itu tadi. BPN bisa digugat, Pak. Jangankan BPN, presiden aja bisa digugat. Jadi semua produk BPN itu yang kita tengarai itu bersoal, kita gugat di pengadilan. Kemudian untuk menerbitkan sertifikat itu tidak boleh BPN serta-merta mengukur tanpa permohonan, Pak. Harus ada orang bermohon, Pak, ukurkan tanah saya di situ. Begitu sampai di sana ada bangunan. Tentu ditanya dulu siapa punya bangunan. Tidak boleh dia ukur sementara tetangganya tidak ada. Ada asas dalam hukum agraria dikatakan dengarkan tetangga. Artinya untuk menetapkan batas-batas tanah itu harus ditunjuk oleh orang yang berbatasan. Misalnya saya dengan Ibu Dr. Yohana. Bu Yohana, saya mau ukur. Bu Yohana bilang silakan, Pak. Saya ditanya BPN, di mana Prof batas tanahnya? Saya di sini. Ditanya Bu Yohana, betul? Iya betul. Kalau Bu Yohana bilang tidak, di sini tanahnya, tidak jadi diukur. Jadi harus dulu saya sepakat dengan Ibu Yohana, baru BPN ukur berdasarkan kesepakatan. Maka nanti di berita acara ditulis batas-batas ditunjuk oleh Prof Abra dan Dr. Yohana. Jadi kalau produk itu lahir bersertifikat, yang bersoal itu saya dengan Ibu Yohana. Kalau mengenai batas. Jadi sekali lagi saya ulangi, BPN bisa digugat, produknya bisa digugat. Dan BPN itu kalau digugat tidak bisa ubah, Pak. Yang kedua, tidak boleh ada pengukuran tanpa diawali dengan permohonan. Yang bermohon itu yang berhak, dan yang berhak itu harus tanya tetangga. Karena ada asas dan BPN itu mengatakan untuk publisitas itu tidak boleh sebelum ada kesepakatan antara batas tetangga. Jadi dengarkan tetangga atau dengarkan pihak lain, ya. Jadi mendengar itu penting, Pak. Ya, bukan cuma melihat dan bicara, tetapi dengar. Makanya orang-orang yang pintar itu pintar mendengar, bukan pintar bicara. Karena banyak juga orang tidak mau mendengar, makanya masuk jurang, ya.
Terus anak-anak dilarang pergi habis maghrib jangan pergi jalan-jalan ya, bahaya ini. Tapi tetap pergi. 5 menit kemudian dibilang nabrak pohon karena tidak mendengar. Ini ya cewek-cewek ya, woi cewek-cewek dengar itu orang tua itu ya kalau ngomong. Itu cewek-cewek semakin dinasihati semakin jangan pergi udah malam-malam nanti ini pergi saja. Ya. Tapi anak-anak Manokwari saya lihat patu-patu semua sama orang tuanya, bagus-bagus semua sini. Tidak sama anak di Makassar, waduh. Tidak ada begal di sini tuh. Ada. Begal tidak ada. Masa? Begalnya dari orang luar. Mudah-mudahan bukan orang Makassar. Oke lah ya, jadi begitu Pak. Itu bisa korupsi kalau ada nanti kerugian negara mengenai pengadaannya sirekap itu ya, itu korupsi. Tapi kalau sirekapnya itu direkayasa, itu ada tindak pidana. Tapi itu kan namanya teknologi, pasti bisa dikendalikan. Ya. Itu aja ya. Tapi tunggu tanggal 20 Maret dan tunggu bergulirnya hak angket. Kita tunggu saja. Jadi kita menunggu ini, mudah-mudahan negara kita ini tidak ada masalah. Siapapun jadi presiden dilantik ya, dan kita berharap aman-aman saja. Soal Prabowo atau siapa silakan aja. Prabowo kan sudah 5 kali juga ya, 4 kali ya. Wajar lah kalau dia sudah presiden. Bagaimana Yosef? Berdiri jadi? Sudah? Oh ya duduklah. Berdiri di belakang. Yosef itu biar duduk berdiri juga. Sama. Yang sum itu. Oh, yang sum? Ya, teman-teman yang Zoom bagaimana? Ada pertanyaan kah? Teman-teman yang Zoom? Teman-teman yang Zoom mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Oh, masih mau bertanya lagi? Baik. Prof izin, masih ada pertanyaan. Nah, tetapi sebelum ke mahasiswa kembali, Bapak Ibu dosen yang dalam ruangan, ada yang ingin bertanya? Tadi kan mahasiswa, sekarang giliran Bapak Ibu dosen lah. Silakan. Ada yang mau bertanya kah? Nah, mewakili Bapak Ibu dosen, Prof, Ya, silakan. saya satu pertanyaan. Pertama, apakah menurut Prof berkaitan dengan nanti pemilihan kepala daerah baik kota, kabupaten maupun provinsi, apakah dalam kemarin itu ada kegiatan menjaring aspirasi dari DPD bahwa untuk gubernur itu tidak perlu ada pemilihan karena pertama memboros anggaran, kedua waktunya akan semakin lama, dan oleh karena itu alangkah bagusnya untuk gubernur hanya ditunjuk sebagai menteri daerah. Itu satu. Menurut Prof bagaimana? Itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan pemilu tahun 2024, Pileg Pilpres terutama yang berlangsung kemarin, bagaimana dengan partai-partai yang di DPR RI tidak ada kursinya, tetapi di tingkat kabupaten, kota, provinsi mereka juga memperoleh suara yang signifikan. Mungkin menurut Prof seperti apa? Mohon arahan dan penjelasannya. Terima kasih. Selanjutnya untuk mahasiswa satu, silakan. Oh ada tadi satu saya lupa PSU ya. Ya, Ntar. ya, sekalian. Ya. Lanjut. Sore di sini pertanyaan soal penambangan ilegal tadi yang ada 3 dan tadi jelas. Ya. Oh iya silakan. Saya perlu tanya di sini soal penambangan ilegal di Intan Jaya. Ya. Terus baru kemarin kita dengar tahu di media Haris Saskar dan sama Fathia yang dilakukan adalah oknum kepala negara. Lalu dari situ dilaporkan ke pihak kepolisian. Terus Haris Saskar dengan Fathia sudah ditangkap, lalu sudah proses hukum. Tapi keadilan itu tidak ada. Terus bukti-bukti sudah sangat jelas.
Tapi dari baliknya Fathia dan Arifah lapor ke soal kasusnya Pak luhur penyakitan. Tapi sampai sekarang ini proses itu belum jalan. Jadi sekarang ini mau saya tanya di sini, keadilan untuk soal Papua itu bagaimana Pak? Karena kita pikirnya soal keadilan untuk soal Papua itu tidak ditinggalkan. Itu saya tanya Pak. Terima kasih. Jadi yang pertama dulu ya PSU tadi ya. PSU itu apa lagi? Pemilihan apa? Ulang ya? Betul ya? Pemungutan suara ulang ya. Ada kan PSL juga. Pemungutan suara lanjut. Apalagi PST ya? Pemilihan suara tunda ya? Kalau nggak salah ya. Yang ulang itu Pak, artinya ada kecurigaan ya. Curigaan itu partai atau caleg itu terhadap hasil yang diperoleh. Ada semacam spekulasi ya terjadi di dalam TPS itu. Sehingga daripada bersoal disuruh aja PSU. Ya. Tetapi apakah itu tindak pidana? Saya kira belum, karena kita harus buktikan dulu di mana dia. Kan itu kan namanya TPS itu ada 7 ya? 8. Ya? 8 itu Pak. Jadi bisa saja terjadi kesengajaan, bisa juga terjadi ketidaksengajaan. Makanya daripada berulang perpanjang-panjang debatnya, disuruh saja ulang. Ya. Dan itu banyak sekali itu yang disuruh PSU, banyak. Ya. Yang banyak juga PST yang kena banjir ya, terutama Jakarta dengan Demak gitu ya. Jadi saya kira kalau disebut pidana belum Pak. Kecuali ada yang buktikan bahwa memang ada mensreanya, ada kesengajaan yang membuat orang yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Itu Pak. Terkait dengan pertanyaannya Bu Yohana bahwa Pilgub itu ini kan begini. Sebenarnya wacana ini udah lama bahwa gubernur nanti tidak usah dipilih, ditunjuk karena sekarang ini juga kan gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat daerah kan gitu ya. Tapi karena yang mengemuka ini katanya DKI Jakarta itu gubernurnya nggak usah dipilih karena sudah ada yang dipersiapkan mau ditunjuk. Makanya supaya tidak kentara khusus DKI merambah ke seluruh provinsi, 33 provinsi yang lain ya. Tapi kalau wacana itu sudah lama. Karena itu tadi alasan mubasir dari segi penganggaran dan sebagainya ya. Maka sebenarnya Pak Rias Rasid itu dulu mengatakan sebenarnya yang diminta pemilihan langsung itu cuma satu Pak, Pilpres. Yang lain itu perwakilan. Dulu bupati nggak usah langsung. Karena masalahnya begini, kalau nanti presiden marah sama gubernurnya bilang saya kan dipilih rakyat, bapak juga dipilih rakyat. Bupati juga dimarahi sama gubernur, mau diberhentikan, nggak bisa juga karena rakyatnya milih bupatinya. Makanya tambah kacau sekarang Pak. Misalnya presidennya nanti apakah presidennya sekarang? Bukan PDIP kan? Demokrat. Calon Gerindra berapa ya? Anggaplah dia Golkar dulu. Misalnya presidennya Prabowo Gerindra ya. Ini contoh aja ya, contoh. Misalnya presidennya Gerindra Pak, gubernurnya misalnya Nasdem. Ya, tapi Nasdem ini kayaknya mau gabung nggak tahu. Taruhlah begitu, konsisten lah. Kemudian bupatinya PKS, ataukah PDIP? Ya. Jadi PDIP bupati, gubernurnya Nasdem, presidennya Gerindra. Ini repot nanti, karena pasti itu bekerja atas nama, bukan persoalan atasan bawahan, ini persoalan partai. Jadi gubernur itu dua atasannya, pertama presiden dan pimpinan partainya. Jadi itu Pak, itu kekacauan yang akan muncul kan. Tapi kalau misalnya linear, Gerindra gubernurnya, Gerindra juga bupatinya, itu aman. Tidak usah jauh-jauh Pak, menteri ya. Presidennya misalnya
PDIP sekarang Jokowi ya. Tapi menterinya itu ada dari Golkar, dari PAN, dari apa lagi, Nasdem, dari mana? Dan itu kalau dia diperintah sama presiden, dia dulu lapor sama pimpinan parpolnya. Bagaimana ini Pak? Bagaimana menguntungkan parpol atau tidak? Nah ini jadi masalah ya. Jadi kalau wacana itu dari dulu sudah ada ya. Cuma memang mungkin sekarang, tapi itu tidak mungkin pilkada sekarang, tidak mungkin ya. Pilkada yang 2009, karena 2029 itu threshold parlemen juga sudah hilang. Ya. Jadi berkaitan dengan bagaimana partai yang ada suara di daerah tetap jalan. Karena yang dibatasi itu hanya parliamentary ya, parliamentary threshold yang ada di Jakarta. Kalau misalnya partai apa namanya PSI, Gerindra apa, P3 masuk. Garuda, Perindo, Umat, ada suara tetap aja. Meskipun secara nasional tidak ada kursinya di Jakarta, tapi kemarin MK sudah memutuskan untuk menghilangkan itu ambang batas. Jadi tapi itu berlaku nanti tahun 2029. Ya. Jadi kita berdoa saja supaya nanti presiden ke depan siapapun presidennya itu mau mendengarkan rintihan dan kesengsaraan rakyat. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya Bapak ini, itu hukum di Indonesia Pak saat ini ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu jawabannya. Jadi kalau sudah dibilang diperiksa, mungkin Bapak tahu Firly ya, Pak Firly. Coba tahu Firly sih. Itu KPK dulu yang merasa dia selingkuh. Mayor Jenderal apa namanya? Letnan Jenderal ya. Firly, siapa yang dengar? Firly itu ketua KPK. Sudah dinyatakan tersangka 4 bulan lalu, sampai hari ini tidak ditangkap. Syahrul Yassin Limpo dinyatakan tersangka langsung ditangkap. Padahal dia diperas. Syahrul itu diperas sama Firly. Nah itu contoh ya. Jadi hukum tajam ke bawah, tumpul. Kita berharap presiden ke depan betul-betul menjalankan hukum bangsa. Itu harapan kita. Kita doakan. Yang penting kita di Manokwari ini damai-damai, tertib, sekolah tetap jalan, ya, tidak susah beras. Karena kalau kita lihat di Bandung itu, di Jawa, aduh, kesian antri orang mendapatkan 5 kilo beras. Alhamdulillah kita ini di timur ya, terutama di Sulawesi Selatan itu di Manokwari juga ini. Kalau kita mau beli beras di Indomaret ada Pak. Di Jawa orang mau beli tidak ada dijual. Tidak tahu kemana itu beras. Karena sekarang 3 eksportir itu sudah tidak kirim beras ke kita. Pertama India tidak kirim beras, Vietnam tidak kirim beras, Thailand tidak kirim beras. Jadi wajar lah kalau kurang beras. Sementara Indonesia namanya El Nino, itu kemarau ya, sehingga produksi kurang. Saya kira kuliah kita hari ini cukup Bu Terehana karena sudah. Oh, masih ada ya? Silakan satu lagi. Silakan. Bapak, ini kaitan dengan kerja masyarakat di tanah Papua dan secara khusus di DKI Jakarta ada isu bahwa mereka juga menginginkan adanya otonomi khusus wacana itu. 3 dari negara ini kan memiliki undang-undang apa otsus khusus saja di Aceh, Papua dan Jakarta. Ya. Nah, menurut Pak Prof, apakah pantas tidak DKI Jakarta menjadi salah satu daerah otonomi khusus? Makasih Pak. Ya. Jadi gini, sebenarnya kekhususannya Jakarta itu tidak ada, cuma satu, dia ibu kota negara. Makanya nanti kalau IKN itu pindah ke sana itu pertanyaan baru lagi. Pasti kekhususannya hilang kan? Nah, makanya sekarang ini banyak sekali Pak mau khusus ya, Papua mau khusus, apalagi Riau juga mau khusus ya. Aceh kan sudah khusus dengan DKI apa Jogja. Kalau Jogja itu kekhususannya karena budaya kesultanan, Aceh itu karena dia di sana agama ya, bahwa dia memperlakukan syariat Islam. DKI itu kekhususannya cuma itu satu, ibu kota negara.
Kalau Papua ini sudah jelas konsensusnya dalam undang-undang otsus, yaitu hukum adat dan sumber daya alam. Itu sisa didorong supaya menjadi. Tapi di sini jelas ya, kalau gubernurnya ditunjuk. Wah, kayaknya kacau di sini ya, kalau ditunjuk gubernurnya. Itu mendapat pertimbangan saja Pak. Tapi ini belum berlaku. Pilkada ke depan masih menggunakan hukum yang lama, ya. Belum ada hukum baru. Jadi tetap siap-siap pilgub dan pilkada namanya pilkada ya, pilgub dan pilbub ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita kasih aplaus. Terima kasih banyak untuk Prof. Abraham Saleh yang telah memberikan materi kuliah umum untuk pembukaan semester genap tahun akademik 2023-2024. Semoga apa yang telah disampaikan Prof dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Salam untuk keluarga di Makassar, Prof. Di Unhas Fakultas Hukum khususnya. Semoga Prof boleh tiba besok dengan baik di Makassar. Tuhan memberkati dan kita tetap menunggu kapan Prof datang lagi di kampus merah. Setia Manokwari, unggul, peduli dan berkarya. Terima kasih.